Selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga semua dalam keadaan sehat dan siap menghadapi hari ini. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir secara virtual di workshop ini bersama kami MII dan IBM. So, pada hari ini kita akan membahas penyederhanaan solusi penyimpanan data dengan IBM Storage Insights dan IBM Spectrum Control. Kami mohon agar Bapak dan Ibu bisa menunggu sampai akhir acara, karena pada akhir acara nanti akan ada kuis berhadiah. Nanti juga akan ada feedback form yang setelah diisi berhadiah e-voucher juga. Baik, tanpa kita tunggu lama lagi, mari kita langsung mulai saja dengan opening dari Bapak Gunawan Angsana. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Vinka. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir dalam acara workshop yang diselenggarakan oleh MII, Metro Data Group bersama dengan IBM. Di sini ada satu entity lagi yang perlu saya informasikan. Jadi kami juga bekerja sama dengan Sinergi Wahana Gemilang selaku distributor dari IBM yang akan membawakan sesi acara workshop ini. Sedikit pembahasan mengenai Storage Insight dan Storage IBM Spectrum Control yang sebentar lagi akan disampaikan oleh tim SWG, di mana fitur-fitur dari IBM Storage Insight dan IBM Spectrum Control ini dapat mempermudah pengelolaan penyimpanan data bagi Bapak Ibu sekalian nantinya. Di sini juga ada live demo yang nanti akan dibawakan oleh Pak Yayan selaku storage technical. Dan saya tidak akan berlama-lama lagi. Selanjutnya saya akan serahkan waktu dan tempat kepada Pak Fernando Nathaniel sebagai selaku produk spesialis dari SWG untuk melakukan presentasi pertama. Silakan Pak Fernando. Halo Pak Fernando. Ya, Kogun, sorry, baru di Grand Access, baru bisa unmute. Siap. Ya. Oke, aku langsung present aja ya. Ya, silakan. Untuk slide-nya apakah sudah terlihat teman-teman dari Metro Data? Atau Sudah. Sudah ya? Oke. Oke, langsung kita masuk ke slide pertama. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Fernando Nathaniel selaku produk spesialis dari Sinergi Wahana Gemilang. Pada pagi hari ini mungkin saya a bit mau merefresh apa sih mengenai IBM Flash System Family sebelum kita masuk ke live demo, dan kira-kira apa sih hubungannya antara si IBM Flash System dan dengan nanti yang akan mau kita live demo. Oke, kita masuk. Ini kita ngomongin dari skala produk dulu ya. Nah, IBM Flash System ini adalah media penyimpanan yang dimiliki oleh IBM yang dimana memang kita itu berbeda daripada brand-brand lain atau mungkin yang memang kita berbeda dari barang komoditi lainnya. Nah, yang pertama, Flash System itu memiliki beberapa level. Jadi kalau kita mau ngomongin flash system, kita itu sudah mencakup dari yang mulai dari entry level, mid range, ataupun high end. Hingga kita pun juga sudah bisa mengcover apabila kalau misalkan kebutuhan dari customer atau user itu mau mix environment antara cloud dan juga infrastruktur hardware seperti itu. Nah, kita itu sudah bisa mencakup semuanya. Dan di sini pun secara flash system pun juga kita akan lebih mengutamakan adanya peningkatan inovasi setiap tahunnya. Apabila misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu sudah menggunakan flash system di sini, pasti akan merasakan peningkatan inovasi yang dilakukan oleh IBM tiap tahunnya. Dan juga sudah pasti kita juga akan memberikan kenyamanan juga kepada user-user kita supaya kompleksiti yang dilihat oleh para user itu semakin mudah untuk kita menggunakannya. Dan yang terutama juga yang ketiga yaitu kita sudah pasti akan mereduce cost tiap tahunnya supaya kita makin bersaing dengan brand-brand lain. Semoga
Semoga juga cocok dengan harga-harga yang nanti ditawarkan seperti itu. Oke, next. Ini adalah portofolio kita. Portofolio kita adalah dari kita starting from entry level, yaitu ada di flash system 5015, ada di flash system 5035, dan juga di flash system 5200. Lalu di mid range kita punya flash system 7200, di high end kita punya flash system 9200 dan juga 9200R. Mungkin di overview produk ini kita akan lebih banyak membahas mengenai yang entry level dikarenakan baik mid range maupun high end kurang lebih fitur basicnya itu sama. Jadi fitur basicnya itu sama, hanya kalau yang di tipe di flash system 7200 dan juga di flash system 9200 banyak fitur-fitur yang memang di-amplify, yang memang sebagai contoh misalkan kalau misalkan di entry level, cache-nya cuman bisa 64 giga, tapi di flash system 7200 maybe bisa sampai 256, seperti itu. Itu yang membedakan, entry level dengan yang di mid range dan juga high end. Kurang lebih fiturnya sama, makanya kita akan lebih banyak membahas yang di entry level, seperti itu. Oke, kita next. Ini adalah tipe-tipe disk apa aja yang disupport oleh IBM Flash System. Nah, untuk yang disupport itu kita starting from sebenarnya ada SATA HDD. Jadi kita masih bisa menggunakan disk spindle kalau misalkan, teman-teman tahu, kita bisa pakai, disk spindle atau yang biasanya disebut sebagai SATA SATA HDD. Nah itu kita bisa pakai. Lalu kita punya tier yang selanjutnya, kita punya SAS SSD, yang tier selanjutnya kita punya NVMe SSD, tier selanjutnya kita punya flash core module, dan yang terakhir kita punya barang komoditi terbaru yaitu SGM SSD, yang dimana ini juga termasuk dengan barang komoditi. Nah, dari keempat disk yang ada di dalam layar ini, yang tidak merupakan barang komoditi dan original made by IBM itu adalah yang flash core module. Jadi yang di flash core module ini adalah memang yang original made by IBM, yang dimana dia sudah merupakan turunan dari teknologi mainframe. Jadi kalau misalkan teman-teman yang hadir di sini udah pernah mendengar mainframe, jadi mainframe itu salah satu komputer paling cepat yang ada di dunia dan itu hanya made by IBM. Jadi untuk brand lain itu tidak ada yang namanya mainframe. Dan flash core module ini merupakan salah satu disk yang merupakan turunan teknologi dari mainframe. Jadi kalau teman-teman nih mau ngerasain mainframe dengan harga yang kaki lima, nah itu bisa pakai flash system. Karena tinggal kita tambahin flash core module langsung merasakan tuh teknologi mainframe tersebut. Oke, kita lanjut ke tipe-tipenya. Jadi untuk SAS SSD ini kita memiliki capacity starting from 1,92 tera until 30 tera. Dan dia disupport di flash system 5010 atau di 5030. Oh sorry, ini masih pakai yang nama yang lama. Kalau sekarang berarti di 5015 atau 5035. Dan juga yang di bawah nih yang terutama penting itu di all models, tapi dia di bagian expansion and closure-nya. Jadi kalau untuk di kepala dia itu bisa nih di sini. Nah, berikutnya tambahannya kalau untuk di expansion dia juga bisa SAS SSD. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di mana. Nah, kalau misalkan di NVMe SSD itu hanya bisa di flash system 5200 ke atas. Jadi 5200, 7200 dan juga 9200. Nah, untuk kapasitinya itu 800 GB sampai 15,36 tera untuk si NVMe SSD. Nah, ditambah jangan lupa dia kan ada all model expansion and closure. Nah, kalau di NVMe dia itu nggak bisa di expansion and closure. Jadi dia hanya kalau kepingan SAS SSD itu bisa kalau misalkan nih teman-teman beli misalkan flash system 5200 di kepalanya kita bisa pakai NVMe SSD dan harus pakai NVMe. Nah, lalu kalau misalkan mau ada hybridnya itu kita di expansion. Nah, jadi di expansion itu kita bisa menggunakan bisnisnya itu kembali seperti SAS SSD atau SATA HDD tadi. Itu tergantung kebutuhan customer. Lalu kita punya yang ketiga ini barang yang cukup unik yaitu ada flash core module. Flash core module itu kita memiliki kapasitinya yang starting-nya from 4,8 tera up to 38,4 tera. Jadi emang secara capacity ini sangat besar-besar sekali. Jadi kalau memangnya user yang punya space terbatas mungkin dari sisi rak-nya atau mungkin dia males manage terlalu banyak device. Nah, ini kita bisa pakai tawarin kepingan yang besar untuk memanage untuk misalkan untuk
memenuhi kebutuhan yang kapasitinya perlu cukup besar. Kita bisa pakai kepingan cukup besar. Lalu kelebihannya, flash core modulnya ini apa sih? Nah, kalau teman-teman lihat di baris keempat, itu ada yang namanya differentiator. Nah, differentiator-nya itu dari mana? Dia itu punya jadi di flash core modul itu dia punya tambahan yang namanya hardware compression. Jadi, untuk setiap data yang masuk ke dalam, media penyimpanan kita, flash system dan ditambahkan dengan flash core modul, jadi kita akan dikompres 2 kali. Akan dikompres secara level storage-nya, secara box-nya atau controller-nya. Lalu yang kedua, akan dikompres lagi secara level disk-nya. Jadi akan 2 kali kompres dan maka untuk capacity yang didapatkan efektif capacity-nya akan sejauh lebih besar. Dikarenakan kita melakukan compression 2 kali. Flash core modul bukan hanya memberikan compression saja, tapi dia juga memberikan encryption tambahan. Jadi untuk data safety-nya apabila menggunakan flash system ditambah dengan flash core modul, itu akan sangat-sangat terjamin dikarenakan kita memiliki double encryption level. Nah itu, selain 2 ini sebenarnya ada satu lagi yang tidak disebutkan di slide ini, kita itu punya yang namanya, variable stripe rate atau double dimension rate. Itu maksudnya apa? Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, kita itu kan biasanya kalau di controller itu ada yang namanya rate biasa ya, atau biasanya kalau IBM itu kita nyebutnya itu, D-rate sekarang, atau kepanjangan distributional rate. Karena kita udah nggak pakai rate biasa, jadi kita namanya itu udah pakai D-rate, yaitu distributional rate. Nah, eee, kalau misalkan di controller itu punya rate, itu biasanya rate itu fungsinya adalah untuk, preventive data loss juga atau untuk disk. Apabila misalkan ada disk yang failure atau yang ember, nah itu kita bisa, hot swap. Jadi kita bisa hot swap maksimum tergantung rate-nya. Kalau misalnya rate 6 dia bisa 2 disk yang di hot swap. Jadi hot swap itu maksudnya apa? Jadi di saat mesin nyala kita bisa cabut disk yang rusak tersebut dengan maksimum 2 kalau kita pakai di rate 6, seperti itu. Lalu kita ganti yang baru. Nah, itu adalah fungsinya si RAID untuk preventive data loss. Nah, tapi di flash core modul ini seperti yang tadi saya bilang, kita punya yang namanya double dimensional RAID atau, eee, variable strip rate. Kenapa? Jadi selain di levelan controller-nya, di dalam satu kepingnya nih yang teman-teman lihat ini di gambar ini, kita itu bisa melakukan RAID tersebut juga. Jadi anggapannya di dalam satu buah hard disk ini itu terdiri dari 8 chip. Kita andai-andai di dalam satu buah disk itu dari 8 chip. Nah, chip-chipnya ini adalah yang berfungsi untuk menyimpan data-data teman-teman ya. Jadi kalau misalkan, anggap dari 8 chip itu ada salah satu chip itu yang rusak atau chipnya itu ember atau failure atau something. Nah, terus data di chip tersebut gimana? Dia akan otomatis tersebar ke 7 chip yang lainnya. Jadi dia akan automatically. Jadi kita nggak usah capek-capek programming apa-apa, udah chipnya itu akan langsung nge-spread ke 7 yang lain. Jadi secara data loss-nya aman. Jadi dari levelan kepingan disk-nya sendiri juga ada, data loss prevention, dari sisi controller-nya pun kita punya data loss prevention, seperti itu. Nah, lalu kita, membahas yang si SCM SSD. SCM SSD ini adalah, kepingan disk yang, paling baru tapi, memang kapasitinya itu nggak gitu besar, hanya starting from, eee, 350 giga until 1,6 tera, seperti itu. Cuman yang berbedanya dia adalah ultra low latency. Di sini ultra low latency apa? Jadi dia itu untuk penyerapan datanya atau pergerakan datanya itu akan jauh lebih cepat karena dia latensinya itu sangat-sangat sedikit, seperti itu. Oke, kita next. Kita next ke untuk ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh IBM Flash System. Ini apa aja? Mungkin di sini saya a bit cepat aja karena memang kita, akan lebih fokus ke live demo yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Yayan. Jadi untuk di IBM Flash System portofolio ini, teman-teman bisa lihat, ini yang akan menjadi highlight kita itu adalah yang di blok warna ungu. Di blok warna ungu kita punya foundational software yaitu namanya IBM Spectrum Virtualize dan juga IBM Storage Insight. Ini akan salah satu bahan materi kita yang memang highlight yang nanti akan dibahas oleh, Pak Yayan juga yang merupakan di live demo. Mungkin saya di sini memberikan fungsi utamanya aja. Kalau Storage Insight itu fungsinya apa? Jadi buat teman-teman nih kalau udah beli flash system, nanti akan dapat yang namanya, link URL di saat membeli flash system tersebut. Nah, link URL itu gunanya apa? Jadi tinggal diklik, nanti teman-teman klik, kebuka tuh dashboard-nya. Kebuka dashboard-nya, terus bisa lihat tuh jeroan-jeroan nih ibaratnya. Jeroan-jeroan di sini maksudnya apa?
kayak, performance-nya, capacity-nya sudah berapa, kesehatan storage-nya tersebut. Nah, itu bisa dilihat semuanya dari situ, dari si Storage Insight. Dan, Storage Insight ini bukan cuman buat ngelihat aja ya, tapi dia itu bisa membantu. Membantunya apa? Tapi upgrade dulu. Jadi Storage Insight itu bisa di-upgrade dengan yang namanya Storage Insight Pro, nanti ada licensing-nya lagi. Itu sifatnya nggak free, kalau yang ini udah free ya, udah dapat, tapi kalau misalkan mau di-upgrade ke Pro, itu nggak free. Jadi di situ, kelebihannya apa? Kelebihannya itu dia cuman ada penambahan dari sisi analitik dan juga, ini kalau yang teman-teman bisa lihat, yang dikurung, itu AI predictive analytic dan juga proactive monitoring. Karena kenapa? Selain kalau ibaratnya nih kalau misalkan kita beli Storage Insight aja, kita kan dia pasif-pasif aja ya, kayak kita komunikasi satu arah gitu kan, atau kayak cinta satu arah gitu, kayak kita ngomong tapi dia nggak ngomong balik. Nah, tapi kalau misalkan Storage Insight, nah Storage Insight itu balik, jadi dia akan ada feedback-nya. Jadi di saat kita jalanin flash system nih, oh ternyata kayak flash system-nya perlu di-upgrade ini nih, kayak perlu ditambahin ini, atau perlu, ditambahin disk-nya karena performance-nya kurang. Nah, itu nanti keluar suggestion dari si Storage Insight Pro tersebut. Nah, kurang lebih Storage Insight itu kita lebih ke arah monitoring. Tapi kalau kita Pro bedanya dia proaktif. Jadi dia akan memberikan analisis yang, eee, sesuai dengan environment yang sudah ada di, teman customer customer seperti itu. Jadi bisa nanti dilihat. Kalau memangnya dia butuh nambah, dia akan memberikan rekomen nambah. Kalau misalkan ada kerusakan, dia juga akan alert seperti itu. Nah, berikutnya kita punya IBM Spectrum Virtualize. Di sini gunanya apa? Jadi IBM Spectrum Virtualize ini fungsinya adalah untuk melakukan, virtualisasi. Jadi virtualisasi antar media penyimpanan, seperti itu akan dibantu oleh si IBM Spectrum Virtualize. Nah, lalu kita masuk ke blok yang warna hijau. Di blok warna hijau ini adalah fungsi basic yang dimiliki oleh IBM Flash System. Jadi, fungsi basic ini maksudnya apa? Jadi semua, fitur-fitur basic di IBM Flash System dari yang tipe yang paling rendah, dari versi 5.015 up to Flash System 9.200 family. Nah, ini punya si blok yang warna hijau ini. Pertama kita itu punya hybrid multi cloud seperti yang tadi saya jelaskan di depan, di slide pertama, yaitu, bahwa kita sudah ready apabila mix environment karena kita bisa melakukan migrasi antara dari, infrastruktur ke cloud atau sebaliknya cloud ke infrastruktur. Lalu juga kita sudah support VMware atau Container Integration. Di sini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan teman-teman atau mungkin dari user-user, memiliki, environment yaitu servernya bukan IBM, jadi ataupun, server Intel ya kita bisa nyebutnya atau x86 dan pakai VMware kita juga support, maksudnya nggak ada masalah, jadi kita bisa combine. Nah lalu untuk container integration-nya itu juga kita support, ya contohnya seperti Kubernetes itu udah bisa. Nah, lalu kita punya multi-tenancy di sini maksudnya apa? Jadi, flash system ini bisa, diakses oleh beberapa orang. Jadi nggak cuma satu orang doang, jadi beberapa orang tuh bisa, dia bisa mengikuti 3 tipe loginnya user itu, ada tipe-tipenya seperti itu. Nah, itu kita support semua. Nah, lalu yang keempat, kita punya Triset Data Copies. Untuk Triset Data Copies ini fungsinya untuk apa? Dia itu fungsinya yaitu kita bisa melakukan copy data up to 3 set, jadi mentok 3 set. Nah, yang kelima kita punya Metro atau Global Mirror. Di sini maksudnya apa? Metro atau Global Mirror, nama lainnya adalah Replication with IP Replication. Jadi kita bisa melakukan replikasi hanya via TCP/IP atau network. Jadi, nggak usah capek-capek tuh kita bawa, gendong-gendong hardware dari satu tempat ke tempat yang lain, terus baru kita migrasi, nggak usah. Kita bisa dari jarak jauh aja, kayak ibaratnya kita LDR aja itu bisa. Jadi cukup tuh kita komunikasinya tuh via via WhatsApp ya, kalau kita manusia ya. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kita pemindahan, datanya itu, cukup hanya menggunakan network. Dan itu kan biasanya juga jadi pertanyaan nih, "Oh, biasanya kalau kita pemindahan pemindahan dari network, bandwidth-nya gede nggak, Mas? Atau enggak, eee, ribet nggak?" Enggak, itu nggak ribet sama sekali. Terus untuk bandwidth consumption-nya itu tenang aja, IBM itu juga sudah dilengkapi dengan yang namanya, bandwidth reduction. Jadi untuk bandwidth yang digunakan itu akan berkurang 50% dari yang seharusnya. Jadi kalau misalkan bandwidth-nya perlunya 80, ya udah cukup 40, seperti itu. Nah, lalu untuk yang, ke-6 kita punya namanya flash copy. Flash copy ini apa? Jadi flash copy ini adalah function yang dimiliki oleh IBM Flash System yang berfungsi untuk membantu memindahkan, atau membantu untuk mengcopy data dari satu media penyimpanan ke media penyimpanan lagi dengan
hal yang lebih cepat. Lalu dia juga membantu untuk dari sisi archiving. Jadi misalkan udah ngopi nih tanggal tanggal berapa, nah itu nanti bisa dicek tuh ada log-lognya gitu. Jadi lebih gampang deh, flash copy itu sangat membantu sekali seperti itu. Nah, makanya dia disebutnya local snapshot. Jadi di sini tuh kalau mindahin datanya itu, kalau misalkan di Word gitu ya, kita mindahin kan, copy paste ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, itunya tuh dihilangin. Jadi kita anggapannya kalau teman-teman punya HP Android ataupun iPhone ya, atau Apple ya, kan pasti punya fitur screenshot. Nah, kalau screenshot itu kan langsung cepet ya, langsung cekrek, langsung kirim, itu langsung semuanya tuh ke copy. Nah, kurang lebih flash copy itu, berjalan gimana ya, analoginya dari situ, seperti itu. Bisa kelihatan dari situ nanti, ambil semua langsung cekrek, pindahin, jadi lebih cepat. Lalu yang ketiga itu adalah yang ketujuh kita punya namanya EasyTier. Nah, EasyTier ini di sini maksudnya apa, jadi kalau tadi teman-teman sempat aku jelasin yang di depan itu ada, sempat bahas-bahas hybrid. Nah, ini EasyTier ini berlaku apabila kita memiliki infrastruktur yang hybrid. Jadi ada perbedaan tier disk. Jadi contoh misalkan kita beli flash system 5200 terus, di controller itu kita pakai kepingan NVMe SSD 1,92 tera, lalu di expansion-nya itu kita pakai SAS SSD 1,92 tera. Itu kadang, seringkali user mau seperti itu, hybrid karena kenapa? Harganya juga lebih hybrid, lebih murah seperti itu, dibandingkan kalau kita full SSD. Nah, dengan adanya perbedaan itu maksudnya apa? Jadi EasyTier ini, misalkan nih teman-teman tuh punya pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Contoh, misalkan pasti kan kalau di perkantoran itu Word, Excel itu pasti makanan sehari-hari, pasti sering banget dibuka, terutama Excel sih, pasti sering banget dibuka. Nah, terus data-data Excel itu misalkan tadinya disimpan di tier disk yang lebih rendah atau di case yang tadi saya ceritakan itu adanya di, SAS SSD. Eee, terus, dia nih tahu nih, si flash system-nya tuh tahu, "Oh, ini kok gue dibuka mulu nih file nih dibuka mulu nih." Karena si file itu dibuka mulu, dia akan automatically memiliki fungsi analitik yang akan otomatis memindahkan ke tier disk yang lebih tinggi. Itu secara otomatis tanpa pemrograman, itu adalah fungsinya si EasyTier. Jadi supaya apa, di saat, kita akses file yang berulang-ulang itu yang memang kita sering kali buka, dia akan, memiliki performance yang lebih baik. Jadi setiap kali kita makin sering buka tuh file, itu akan semakin cepat. Karena kan kenapa? Dia dipindahkan ke tier disk yang lebih tinggi, atau di contoh yang saya tadi, ya berarti dia dipindahin ke NVMe SSD, penyimpanan datanya, bukan di SAS SSD lagi. Oke, kita lanjut ke flash system 5035, ini yang versi tengah-tengah yang memang best seller-nya, jadi memang sering banget nih orang beli yang 5035. Karena kenapa? Ini, jadi yang di blok biru ini yang membedakan dari si yang basic tadi, yang 5015. Pertama di 5035 itu kita sudah men-support yang namanya clustering, yang kedua sudah men-support yang namanya encryption, yang ketiga kita sudah men-support namanya hyperswap. Ini hyperswap ini maksudnya apa? Dia itu, high availability. Jadi, kita itu bisa melakukan synchronize data antara, storage di site satu dengan site yang kedua secara real time. Tetapi ada term and condition-nya, dia itu harus jaraknya berdekatan, jadi nggak bisa berjauhan. Jadi hyperswap itu harus yang lokal. Ibaratnya, site 1 sama site 2-nya itu masih dalam satu komplek gedung atau mungkin bisa beda gedung selama latensinya itu masih bagus, itu bisa. Pokoknya harus, dilakukan POC terlebih dahulu ya hyperswap dan ini license-nya juga nanti ada penambahan ya kalau apabila mau melakukan hyperswap. Nah, lalu yang keempat, kita punya namanya DRP atau kepanjangannya dari Data Reduction Pool. Jadi di sini maksudnya apa? DRP itu adalah, kalau misalkan teman-teman mungkin sering dengar istilah compression, nah DRP ini adalah, fitur compression yang ada di flash system. Jadi di flash system itu kita nyebutnya itu DRP atau Data Reduction Pool. Nah, jadi, si DRP ini kelebihannya apa sih dengan compression-compression yang lain? Nah, kelebihannya itu dia adalah fleksibilitas. Fleksibilitasnya yaitu adalah bisa memilih. Maksudnya memilih apa? Jadi dia itu bisa memilih, data pool mana yang mau kita, reduce atau yang kita Eee, kompres. Contoh, misalkan nih, kita punya use case di rumah sakit misalkan. Rumah sakit itu kan seringkali, ada beberapa tipe data, ada data-data pasien, ada juga data radiologi yang mungkin, CT scan segala macam yang berupa gambar. Nah, ibaratnya yang data-data pasien atau yang berupa teks TXT itu kita masukin ke pool satu, lalu data-data yang berupa gambar itu kita masukin ke pool 2 seperti itu. Nah,
Lalu nih kita mau kompres nih. Ya sebenarnya kalau mau kita ngomongin kompres, secara biologik pasti yang akan memakan kapasitas yang lebih banyak yaitu adalah yang gambar atau image. Nah, kita tinggal pilih tuh, kita tinggal select. Oh ya udah kita mau kompres yang pool 2 aja. Nah, tapi bukan berarti nggak bisa kompres semuanya ya, tetap bisa kompres semuanya, tapi kita diberikan privilege untuk memilih. Kenapa bedanya memilih sama kita kompres semua, udah pasti lebih tidak membebani si, performance dari si core-nya si storage. Jadi storage ini juga tetap punya core-nya ya, prosesornya ya. Nah, dia lebih tidak membebani si prosesornya dibandingkan kalau kita kompres semua. Karena kalau kita kompres semua udah pasti lebih banyak terbebani ya, kayak ibaratnya kalau kita misalkan dikasih nih kerjaan sama bos harus gini 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 gini, sama dibandingkan nih lu kerjain satu aja. Pasti kan kita otaknya lebih enteng ngerjain satu aja dibanding kita harus multitasking, seperti itu. Kurang lebih seperti itu analoginya. Nah, lalu kita masuk ke blok yang warna orange. Warna orange ini adalah untuk yang high end, yaitu device system 5200 up to 9200. Perbedaan di sini apa? Itu dia punya yang namanya NVMe. Jadi NVMe itu hanya bisa di controller 5200, 7200, dan juga 9200. Kalau di controllernya 5015 dan 5035, dia maksimum itu SAS SSD. Jadi NVMe itu nggak bisa. Nah, lalu buat yang tadi ini yang saya sebut a bit promotion, yaitu ada FCM. FCM juga bisanya di tipe-tipe tiga ini aja. Lalu storage slash memory juga bisanya di 3 tipe ini aja. Dan yang menarik, kita punya yang namanya external storage virtualization. Jadi yang external storage virtualization ini adalah membantu eee, kita untuk me-manage storage-storage yang lama. Jadi ini contoh, misalkan customer udah punya IBM V7000 yang lama, terus kita tambahin nih flash system 5200, tapi mau kita males nih, kita nggak mau jadi 2 manajemen, kita mau jadi 1 manajemen. Nah, kita akan belikan license external storage virtualization yang di mana si 7000 yang lama itu bisa di-manage di 5200. Jadi dan selain jadi satu manage, dia pun juga untuk fitur-fitur yang dimiliki tadinya kan kalau V7000 kan yang lama ya, maksudnya StoreWise 7000 itu yang lama. Nah, fitur-fitur yang terbaru yang dimiliki oleh flash system 5200 itu juga akan ke-inherit atau akan kebawa ke si StoreWise V7000 yang lama tersebut. Tapi ini ada term and condition-nya, kita harus POC terlebih dahulu. Takutnya generasi levelnya terlalu jauh, tapi kalau antara IBM most likely bisa. Tapi bukan yang gen terlalu lama ya, kayak 3700 tuh nggak bisa. Tapi kalau masih StoreWise, it should be bisa seperti itu. Tapi kembali lagi harus POC. Oke, next ini adalah bentuk dari si flash system 5200 yang merupakan trademark-nya dari 2021-nya IBM. Jadi kita itu mengeluarkan si flash system 5200 dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu ukurannya itu 1U. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu customer yang rak-nya udah penuh nih, misalkan rak itu kan ukurannya 42U ya, 42U ya. Oh, udah penuh nih 41, kita bisa nih selipin satu, ya kan? Kayak tusuk gigi, ya kan? Tusuk gigi itu masuk. Sep. Nah, itu karena ukurannya cuma 1U untuk si flash system 5200. Nah, tapi dengan dia kecil-kecil ini ya, tetap dia memiliki performance yang enterprise. Jadi untuk yang banking-banking yang mungkin kita untuk di Sinergi Wahana Gemilang sendiri juga kita sudah dealing with most of big banks ya di Indonesia. Nah, itu cukup dengan pakai si 5200. Nggak usah sampai si 7200, 5200 udah cukup. Seperti itu. Nah, dia secara ukuran itu kayak kalau beli Pizza Hut yang ukuran kotak large, nah kurang lebih itu sama. Nah, di sini juga apa, di 5200 itu kita enabled di RAID 1. Jadi, kita bisa starting mulai dari beli 3 disk aja. Jadi, untuk satu controller tuh bisa diisi cukup 3 disk aja dengan di RAID 1 tersebut. Nah, kalau misalkan yang lain, starting from-nya ya di RAID 5, di RAID 6 sih biasanya. Kalau di 5200 tuh dia udah enable si di RAID 1, seperti itu. Oke, mungkin tanpa sekian presentasi dari saya, tanpa memperpanjang waktu, mungkin saya kembalikan ke host, Ko Gunawan dan juga Vinka. Thank you. Oke, siap. Terima kasih Fernando. Mungkin kita coba question and answer dulu ya. Ada 2 pertanyaan di sini dari mungkin Pak Fernando bisa bantu jawab atau Pak Yayan bisa bantu jawab. Pertanyaan pertama dari Pak Sugianto Triasantosa. Bagaimana cara mengetahui bahwa flash system merupakan solusi yang terbaik
jika server kita masih menggunakan HBA card 8 gigabit dan SunSwitch masih 8 gigabit. Apakah perlu upgrade juga dari HBA dan SunSwitch? Itu pertanyaan pertama dari Pak Sugianto. Mohon bantuan dijawab, Pak Naek, Pak Fernando. Iya, oke. Kogun, terima kasih. Mungkin ini kan udah masuk ke implementasi ya. Mungkin Mas Yayan di sini bisa bantu untuk masuk untuk ke implementasinya. Baik, Mas Ando. Mungkin saya Ya. coba jawab ya pertanyaan yang nomor 1 dari Pak Sugianto. Bagaimana cara mengetahui bahwa file system merupakan solusi yang terbaik jika server kita masih menggunakan HBA card 8 GB atau SunSwitch 8 GB per second ya? Apakah perlu upgrade atau tidak dari HBA dan SunSwitch si server? Nah, jawabannya sendiri Pak, sebenarnya secara technically itu masih bisa digunakan. Tetapi kembali lagi kepada kebutuhan workload yang Bapak inginkan. Misalkan Bapak ingin mencapai berapa IOP per second gitu, atau 100.000 IOP per second. Jika si device ini masih bisa memadai, maka itu tidak perlu upgrade sih Pak sebenarnya. Tetapi memang jika dirasa kurang dengan workload seperti itu, maka itu tentunya perlu dilakukan upgrade dari sisi HBA maupun dari sisi SunSwitch. Mungkin jawaban dari saya seperti itu Pak. Apakah sudah cukup menjawab atau bagaimana? Oke, kemudian pertanyaan kedua dari Pak Yong. Izin bertanya, nomor 1, untuk apakah bisa dijelaskan benchmark performance IBM Flash System 5000 series dengan tipe storage HDD, hybrid, dan AF? Yang kedua, untuk tipe storage yang mana yang cocok digunakan untuk workload database dengan menggunakan virtualisasi sebagai storage VMFS, vVol, dan NFS? Mungkin Pak Yayan boleh dibantu jawab. Ya, boleh Mas Gun. Ya, pertanyaan nomor 1 dulu ya. Nah, untuk benchmark performance sendiri, untuk IBM Storage, memang tersedia di web-web benchmarks, maksudnya benchmark yang menyediakan report dari storage seluruh brand ya. Mungkin di sini kami tidak bisa, bukan tidak bisa sih, mungkin akan kami sampaikan melalui email ataupun sesi lain ya untuk benchmark-nya ini. Tetapi IBM sendiri mempunyai sebuah tool namanya IBM Storage Modular. Nah, di situ kita bisa mengetahui performance storage sesuai dari spek yang dibeli gitu. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, untuk tipe storage yang mana yang cocok digunakan untuk workload database. Nah, kalau yang ini kembali lagi ke kebutuhan workload-nya, Pak. Jadi kebutuhan IOP-nya berapa, mungkin bisa disampaikan. Nanti setelah kami mengetahui kebutuhan workload IOP-nya, mungkin akan kami coba desain gitu, agar sesuai dengan kebutuhan yang ingin Bapak capai. Nah, untuk apakah support dengan virtualisasi sebagai storage PMFS, vPol, dan NFS? Nah, kalau untuk PMFS dan vPol, karena ini merupakan block storage itu support Pak. Tetapi untuk NFS, file sharing, nah ini di tipe IBM Flash System ini belum support untuk protokol NFS-nya. Seperti itu Pak Yong. Oke, Mas Gun. Halo, Mas Mungkin dari Yayan. saya ya. Baik sedikit. Oke, dari Bianai. Silakan. Iya, mungkin untuk yang NFS tadi memang kita itu belum support ya untuk protokolnya, tapi NFS itu bisa di IBM, tapi memang dengan beberapa tambahan license dan juga appliance. Jadi kita akan perlu file server lagi. Jadi kita perlu tambahan server x86 seperti itu. Jadi di kita bisa, tapi memang untuk skala tertentu sih, nggak bisa untuk yang entry level kita nggak bisa. Tapi untuk high end kita bisa seperti itu. Oke, thank you. Terima kasih Mas Fernando. Oke, siap. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Edi Chow dari SNW. Selamat siang Pak, izin bertanya. Nomor 1, bagaimana kriteria concern untuk memilih flash system tipe mana yang cocok dengan aplikasi ERP pada manufaktur?
Pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk memanage flash system jika dikombinasikan dengan flash brand lain? Terima kasih. Silahkan dibantu dijawab, Pak Yayan. Dari Mas Fernando dulu ada tanggapan Mas Fernando? Silakan. Aku jawab dulu ya. Biasanya sih Boleh. kalau Nanti saya tambah. ya biasanya kalau untuk flash system yang digunakan untuk DRP itu tergantung lagi dari yang IOPS yang dibutuhkan sama workload-nya seberapa banyak. Tapi pengalaman based on saya jualan ya biasanya itu pakai yang flash system 5035 aja cukup. Seperti itu. Cuman kembali lagi kita harus melakukan POC terlebih dahulu. Kita assessment dulu kira-kira butuhnya seberapa banyak. Kalau memangnya kurang pakai 5035 kita akan mengarahkan ke 5200 seperti itu. Nah, itu biasanya tipe-tipe yang kita gunakan untuk di ERP tadi, untuk SRP. Terus yang kedua tadi pertanyaannya boleh diulang? Aku tadi a bit putus tadi. Boleh diulang kok, Gun? Ada di kolom chat, Mas Fernando. Oh, sebentar. Ini masih dalam ini soalnya. Oke, pertanyaan nomor 2, bagaimana cara untuk memanage flash system jika dikombinasikan dengan flash brand lain? Oh, iya. Untuk kalau memanage, kita bisa pakai fitur yang tadi, kalau tadi Bapak sempat lihat, itu ada yang di presentasi saya, itu yang di blok warna orange, itu yang ada namanya external storage virtualization. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah pakai fitur itu, misalkan contoh kita beli yang tadi flash system 5200, nanti akan kita berikan license-nya, nanti kita cek dulu di existing-nya Bapak itu punya berapa tera dan kepingan disknya tipenya apa aja. Contoh misalkan kalau misalkan di kepingan disk Bapak itu ada hybrid, misalkan ada HDD-nya 100 tera, ada SSD-nya 100 tera. Nah, berarti nanti kita akan belikan license-nya sesuai dengan disk existing tersebut, lalu tinggal kita koneksikan ke dalam si flash system yang baru seperti itu. Setelah license-nya sudah connect, nanti udah dalam satu manajemen atau satu GUI-nya si flash system yang baru atau flash system 5200 yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Mungkin ada penambahan dari Mas Yayan, mungkin dari sisi ininya ya, mungkin dari sisi internal GUI-nya itu seperti apa? Boleh. Itu boleh ditambahkan, Sedikit, Mas. ya, sedikit mungkin yang pertanyaan nomor 2-nya untuk masalah virtualisasi storage. Secara teknikal, tentunya lebih dari 500 storage dapat di-manage oleh si IBM Flash System. Tetapi itu kembali lagi kita harus cek compatibility antara storage yang dapat di-manage oleh si Flash System. Nah, untuk teknikalnya sendiri, ketika kita menggabungkan antara Flash System dengan Flash brand lain, nah itu cukup di joining melalui SunSuite. Nanti kapasitas yang ada di Flash brand lain di-assign ke si dalam Flash System-nya IBM, lalu nanti si Flash System IBM akan mendiscover kapasitas yang ada di storage flash brand lain. Secara teknikalnya mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin lanjutan dari pertanyaannya Pak Edi ya. Pak Yayan, kalau misalnya seperti itu untuk kita melakukan virtualisasi flash system storage lain, berarti pada saat diakuisisi oleh si IBM, data-data yang ada di flash system brand lain itu akan diformat ya, sesuai dengan formatnya IBM gitu ya? Ya. Berarti akan data erase data kalau memang misalnya masih ada di situ ya? Jadi Oke, harus Mas Gun. di-backup terlebih dahulu, benar ya? Ya, tepatnya bukan di erase sih, tapi kita migrasikan ke si flash system Ke terlebih flash dahulu. system dulu ya, istilahnya Betul, dimigrasikan ke flash system dulu, baru kita betul. add storage yang lain. Kapasitas yang ada di si flash lain gitu. Ya, Nanti ya. kita akan reclamation si kapasitas yang ada di brand lain untuk di-assign ke si flash system jika datanya Oke. sudah pindah. Gitu. Ya, ya. Oke, siap. Seperti itu, Betul Mas Gun. berarti. Thank you, Pak Yayan. Oke, kita lanjut Sama-sama. lagi ke pertanyaan Pak Denny. Ada 2 pertanyaan lagi dari Pak Denny dan Pak Budi Hertanto ya. Kita langsung aja ke Pak Denny. Terkait ketersediaan part NVMe sendiri, jika ada kebutuhan untuk scale up dan scale down, mungkin scale out kali ya. Sendiri bagaimana apakah mudah? Boleh dijelaskan? Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Mhm. Untuk penambahan scale up dan scale out sendiri, untuk tipe yang NVMe itu dapat di scale up sampai dengan 25 hard disk. 24 NVMe hard disk dalam satu enclosure. Tetapi jika masih kurang 24 itu, Bapak bisa scale out sampai dengan menambah 3 controller lagi untuk tipe 7200
Jadi total NVMe yang ada di maksimal totalnya jadi ada 24 kali 4 enclosure controller play system. Seperti itu, Pak. Siap. Bagaimana? Kemudian dari Pak Budi dari Sadana, ke depan teknologi SSD akan semakin dikembangkan, kemungkinan HDD akan ditinggalkan. Bagaimana prediksi IBM untuk perkara ini dan bagaimana strategi kita untuk memilih storage supaya bisa catch up dengan teknologi ke depannya? Baik. Ini Mas Fernando bisa bantu jawab untuk yang Iya, pertanyaan ini? aku bantu jawab. Oke, untuk ke depannya sih, IBM untuk menangani ke depannya kita masih pakai kepingan disk yang sama ya untuk, kurang lebih untuk setahun ke depan. Karena kalau kita ngomongin untuk teknologi kan, dia itu terus berjalan ya, tapi kalau misalkan saya lihat dari portofolionya IBM memang untuk 2 sampai 3 tahun terakhir kita masih pakai, disk-disk yang sama ya. Kita pun masih support spindle yang 7.000 masih yang 10K RPM itu kita masih support. Nah, tapi, ke depannya sih kita masih menggunakan disk yang kurang lebih SAS SSD kita masih bisa sih. Jadi once memang, kalau memangnya mau mengikuti zaman, kita memang sudah pakai yang STM. Tapi balik lagi STM itu mungkin masih terlalu overkill untuk, permintaan di tahun-tahun ini ya. Mungkin ke depannya, minimal mungkin kita udah kurang lebih udah siapkan environment di SAS SSD seperti itu. Jadi mulai meninggalkan spindle seperti itu, Pak. Kalau misalkan yang kita lihat step ke depan yang paling dekatnya ya, itu sih. Paling dari Mas Yayan untuk tambahan. Sudah cukup, Mas Fernando. Oke, seharusnya pertanyaannya sudah habis. Mungkin bisa langsung kita lanjutkan ya ke sesi live demo dari Pak Yayan mengenai IBM Storage Insight dan juga IBM Spectrum ya. Iya, betul, Mas Gunawan. Oke, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Yayan. Oh, sebelumnya untuk misalnya pada saat live demo berlangsung, jika ada pertanyaan mengenai live demo, mungkin bisa langsung di chat aja di kolom chat seperti eee, sesi sebelumnya ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mas Gunawan atas kesempatan dan waktunya. Mungkin saya langsung aja ya. Ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada acara workshop hari ini. Perkenalkan, saya Yan Hirdiana sebagai Storage Technical dari PT Sinergi Wahana Gemilang. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai produk software monitoring storage dari IBM, yaitu Storage Insight dan juga IBM Spectrum Control. Selain itu, saya juga akan mendemokan dari IBM Play System Operation GUI dan juga bagaimana cara melakukan monitoring IBM Play System melalui Storage Insight dan juga Spectrum Control. Oke. Ini merupakan agenda kita hari ini. Yang pertama, ada sedikit overview dari produk Storage Insight dan juga IBM Spectrum Control. Mungkin di sini tidak akan terlalu detail ya, karena saya akan fokus ke si live demo-nya itu sendiri. Lalu yang kedua, ada live demo dari IBM Play System, IBM Storage Insight, dan juga IBM Spectrum Control. Kita langsung saja ke overview dari produk Storage Insight dan Spectrum Control. IBM Storage Insight dan Spectrum Control ini merupakan solusi software untuk monitoring storage dari IBM, di mana software ini bisa digunakan untuk memonitor storage IBM dan juga beberapa storage non-IBM. Dan Storage Insight ini memiliki produk family, yaitu IBM Storage Insight dan IBM Spectrum Control. Secara fungsi dan fitur, kedua produk ini memiliki fungsi dan fitur yang sama. Perbedaannya sendiri adalah jika IBM Storage Insight itu merupakan software cloud-based, sedangkan IBM Spectrum Control merupakan software on-premise, jadi diinstal di environment server Bapak dan Ibu. Kedua software ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi AI, di mana teknologi ini memungkinkan software ini untuk
menganalisa dan memberikan rekomendasi untuk best practice konfigurasi storage Bapak dan Ibu untuk memberikan kinerja storage yang lebih optimal. Lalu untuk Storage Insight ini merupakan SaaS software atau software as a services yang diinstal di IBM Cloud, di mana untuk mengakses sendiri, itu dapat melalui web browser dengan link atau URL yang nanti akan didapat setelah Bapak Ibu melakukan registrasi untuk Storage Insight ini. Untuk Storage Insight ini, jika Bapak Ibu membeli produk IBM Storage, maka secara otomatis Bapak dan Ibu akan mendapatkan Storage Insight ini secara free atau secara gratis, dan aktivasinya hanya cukup mendaftar aja. Nanti ada web yang sudah disediakan oleh IBM, Bapak Ibu tinggal mendaftar di situ. Setelah itu Bapak hanya tinggal menunggu saja link yang akan dikirim oleh IBM. Nah, tentunya Storage Insight ini karena bersifat free, jadi memiliki beberapa batasan-batasan atau fitur-fitur yang masih standar gitu. Nah, untuk membuka tambahan fitur-fiturnya, Bapak dapat upgrade juga dengan cara membeli subscription ke IBM Storage Insight versi Pro-nya, atau dengan cara membeli software on-prem yaitu IBM Spectrum Control. Lalu apa aja sih yang bisa dilakukan oleh software-software ini? Yang pertama itu configure to best practice. Dengan dilengkapinya teknologi AI di dalam software ini, maka si storage dapat memberikan rekomendasi best practice terhadap konfigurasi storage Bapak dan Ibu. Contoh seperti misal cara bagaimana joining antara server dan storage di dalam SunSuite. Nah, itu si software ini jika masih ada hal yang masih kurang, nantinya akan memberikan informasi atau rekomendasi joining yang sudah benar seperti apa. Oke. Lalu yang kedua, monitor storage health dan performance. Fitur ini merupakan fitur utama dari software ini, di mana si software ini diperuntukkan untuk memonitor storage atau pun bisa juga server yang connect ke storage tersebut. Di mana di dalam GUI-nya sendiri, Bapak dan Ibu dapat melihat status health dari si storage ataupun performance ataupun hal yang lainnya yang terdapat di dalam storage tersebut. Oke. Lalu yang ketiga, Visual Storage Relationship. Fitur ini memungkinkan Bapak Ibu untuk melihat relasi-relasi storage atau konektivitas storage baik ke SunSuite maupun ke server. Tentunya hal ini akan memudahkan jika terdapat isu di dalam konektivitas storage ke dalam server. Mungkin yang sering banyak kita temukan adalah isu terkait performance ya. Karena kadang dari tim atau tim terkait tuh selalu terlebih dahulu tuh nembak orang storage biasanya kalau ada masalah performance. Nah, di GUI-nya si software ini kita dapat menganalisa apakah itu memang benar dari storage atau bukan gitu. Nanti kita bisa lihat performance secara end-to-end antara storage dan server maupun SunSuite. Lalu selanjutnya get support for your IBM storage ya. Ini khusus jika Bapak Ibu memonitor IBM Storage dalam software tersebut, maka di sini Bapak Ibu dapat langsung membuat tiket problem jika terjadi masalah di dalam storage tersebut. Mungkin biasanya Bapak Ibu open tiket melalui call atau email ataupun melalui web. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan software ini, Bapak Ibu dapat langsung open tiket melalui GUI dashboardnya si IBM Storage Insight ini. Lalu selanjutnya share information with stakeholder. Nah, untuk fitur ini sendiri merupakan fitur reporting dari si IBM Storage ini. Sebagai contoh, misal ada satu divisi ataupun atasan Bapak Ibu ingin mengetahui utilisasi storage dari storage tersebut, maka di dalam GUI Storage Insight ini, Bapak hanya tinggal memasukkan email si penerima laporan. Nah, nanti si software ini akan mengirimkan laporan tersebut secara langsung ke dalam email yang sudah di-input. Oke.
Lalu selanjutnya meter storage to consumption. Nah, ini juga berkaitan dengan teknologi AI yang terdapat di Storage Insight ini. Jadi si Storage Insight ini dapat menganalisa jika terdapat loan atau volume yang sudah terpakai tetapi masih ada di dalam storage, maka si software ini akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa loan tersebut dapat dihapus karena sudah tidak aktif lagi. Nah, untuk selanjutnya kapasitas tersebut dapat Ibu gunakan untuk menambah loan existing ataupun untuk menambah loan yang baru. Ini merupakan perbandingan fitur-fitur antara Storage Insight Family. Yang pertama itu ada Storage Insight yang didapat secara free. Maka fitur-fitur yang didapatkan dapat kita lihat di layar ini, seperti di layar ini. Ini hanya dapat fitur-fitur standar saja ya. Lalu jika Bapak Ibu ingin mendapatkan fitur-fitur yang lebih advance, maka dapat di-upgrade ke Storage Insight Pro ataupun dengan cara membeli software on-prem-nya yaitu Spectrum Control. Seperti itu. Mungkin untuk overview produknya dari saya cukup sekian. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke live demonya. Nah, sebelum ke live demo, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Atau jika tidak ada, mungkin akan saya lanjutkan ke live demonya ya. Oke, Mas Gun bisa saya lanjut ke demonya ya? Iya, boleh Mas Yayan, aku gantiin sebagai MC sebentar. Oh, oke. Terima kasih Ya. Mas Fernando. Oke. Sekarang kita masuk ke live sesi demo. Ini yang pertama saya akan mendemokan terlebih dahulu dari si Play System GUI. Mungkin tidak akan terlalu banyak yang saya demokan, hanya daily operation saja ataupun overview dari GUI si Play System itu sendiri. Lalu yang poin kedua itu nanti saya akan mendemokan bagaimana cara memulai atau mendaftar untuk mendapatkan layanan si IBM Storage Insight ini. Lalu yang ketiga nanti ada bagaimana cara mengkoneksikan antara Play System dengan si Storage Insight. Yang keempat bagaimana cara menggunakan, memonitor dari si IBM Storage Insight. Dan selanjutnya ada overview dari GUI-nya si Storage Insight. Lalu nanti yang keenam nanti saya akan coba untuk mendemokan bagaimana cara create ticket problem melalui si Storage Insight. Dan yang terakhir itu ada membuat reporting melalui Storage Insight. Oke. Kita langsung saja. Saya share screen dulu sebentar. Apakah layarnya sudah bisa dilihat? Sudah. Oh, terima kasih. Nah, di sini saya akan mendemokan GUI dari IBM Play System. Nah, kebetulan yang ada di demo saat ini adalah IBM Play System 5200. Jadi saya akan mendemokannya IBM Play System 5200. Dan satu lagi mungkin perlu saya sampaikan bahwa untuk Play System Family ini dari mulai entry sampai dengan high end itu mempunyai GUI operation yang sama dan sama persis. Hanya perbedaannya di beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Oke. Nah, ini merupakan halaman utama dari GUI manajemen IBM Play System. Di sini kita bisa lihat informasi tipe IBM Play System-nya.
Lalu di bagian bawah ini kita dapat memonitor performance dari si storage. Di sini kita bisa lihat performance berdasarkan latensi, bandwidth, IOPS, maupun utilisasi memori dan prosesor dari si IBM Flash System ini. Lalu di bagian tengah, kita juga dapat melihat utilisasi kapasitas dari storage yang kita gunakan. Di sini kita bisa lihat ada total kapasitinya berapa tera, lalu di sini capacity yang sudah digunakan, lalu di sini yang capacity yang masih free atau yang dapat kita gunakan. Nah, di bagian sebelah kanan juga nih terdapat estimate dari capacity shaping atau informasi dari kompresi dan deduplication storage flash system. Di sini dapat kita lihat besaran kompresinya berapa, lalu besaran deduplication-nya bisa kita lihat juga berapa. Dan di sini ada persentase dari si data reduction tersebut. Untuk sistem health-nya sendiri kita bisa lihat di bagian bawah sini. Di sini kita bisa lihat sistem health dari hardware komponen si IBM Flash System. Kita coba expand saja. Di sini kita dapat melihat indikator hijau ya atau all online. Karena kalau misalkan ada something atau ada error di salah satu hardware tersebut, di sini akan ada informasi juga, biasanya warna merah. Di sini akan ada salah satu hardware yang offline ataupun yang error. Lalu di sini kita juga dapat melihat komponen logical komponen dari si IBM Flash System seperti full. Full itu merupakan gabungan dari si hard disk yang ada di Flash System sehingga dijadikan satu logical pool ataupun LUN yang nantinya akan di-assign ke si server. Nah, kita dapat lihat seperti ini. Lalu di sini juga kita dapat melihat connectivity antara storage dengan server. Di sini kita bisa lihat ada host connectivity. Lalu di sini partnership. Biasanya partnership ini konektivitas antara storage dengan storage atau bisa juga dikatakan konektivitas replikasi. Nah, untuk melihat detail hardware, kita juga bisa mengeceknya melalui GUI C Flash System. Kita masuk ke menu monitoring aja. Di sini kita pilih sistem hardware. Nah, di sini kita dapat melihat komponen-komponen yang ada di dalam storage tersebut atau informasi storage tersebut seperti mesin tipe, serial number, dan yang lainnya. Nah, di sini kita kalau mau melihat detail, kita tinggal klik aja. Klik kanan atau properties itu kita bisa lihat. Nah, di sini saya melihat properties dari hard disk 1. Maka di sini kita dapat melihat informasi tersebut. Ataupun yang hal lainnya juga kita bisa lihat seperti yang paling sering kita lihat tuh yang port. Terutama kita akan mengecek berapa sih speed dari port tersebut. Nah, by default untuk FS 5200 ini portnya sudah support 16 GB, tetapi dia jika connect dengan server yang masih 8 GB, maka dia akan menyesuaikan untuk speednya. Seperti ini. Ini saya connect-nya ke server yang masih 8 GB, maka di sini akan terlihatnya 8 GB. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan mendemokan bagaimana cara memanage resource atau hard disk dari si IBM Storage Flash System ini. Yang pertama itu biasanya kita create sebuah pool, di mana pool ini untuk menampung physical hard disk menjadi sebuah logical hard disk dengan dikonfigurasi menggunakan RAID teknologi yang support dengan si IBM Flash System. Nah, di sini mungkin saya akan mendemokannya tapi tidak sampai create karena di sini saya tidak mempunyai lagi hard disk yang free untuk dibuat pool ya. Mungkin saya akan demokan caranya saja. Yang pertama itu cukup gampang kalau di IBM Flash System ini
easy to use ya. Di sini kita masuk ke menu full, lalu sini pilih aja create. Dan di sini kita bisa isikan namanya. Lalu opsi data redaction-nya kita bisa pilih ataupun tidak. Nah, data redaction ini adalah salah satu fitur untuk mengaktifkan compression dan deduplication. Jadi jika Bapak dan Ibu tidak mengaktifkan, maka fitur itu tidak dapat digunakan di si Play System ini. Jadi pas saat bikin pull itu harus diaktifkan data redaction-nya. Oke, saya coba tidak menggunakan data redaction. Nah, untuk menambahkan storage ke dalam pool sendiri itu hanya cukup dengan klik kanan saja. Nah, nanti di sini kita pilih add storage. Oke, nah seperti ini. Kita pilih misalnya pool 0 yang akan ditambah. Nah, karena ini tidak ada disk yang free, maka di sini tidak dapat menampilkan harddisk yang dapat di-assign ke dalam pool ini. Tetapi jika kita pada saat create awal, itu di sini akan muncul harddisk yang dapat di-assign ke pool ini. Jika sudah muncul, kita tinggal pilih aja. Nanti di sebelah kanan sini akan dapat estimate capacity yang didapat di dalam pool tersebut. Jika sudah terisi, maka kita klik saja nih di add storage. Oke. Nah, lalu biasanya setelah create pool itu selanjutnya bikin create apa lagi sih? Nah, biasanya selanjutnya itu kita create volume. Nah, volume atau loon itu merupakan virtual disk yang nantinya akan di-assign ke dalam server. Nanti kalau di Windows itu biasanya kebacanya sebagai drive D atau E atau drive selanjutnya. Oke, mungkin di sini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat volume atau loon di dalam IBM Play System 5200. Oke, kita masuk ke menu volume. Sini ada kita pilih create volume. Nah, di sini biasanya kita menggunakan yang custom saja ya, karena pilihannya lebih banyak atau kita bisa membuat volume dengan lebih advance pilihannya. Nah, hal yang pertama itu kita pilih lokasi pool untuk volume tersebut. Di sini karena hanya ada satu pool, maka kita pilih pool yang ada. Nah, untuk ini sendiri best practice-nya itu mengikuti by default saja. Jadi semuanya otomatis karena ini juga iGroup juga. Di sini hanya ada satu iGroup, jadi otomatis saja. Yang lainnya pun mengikuti by default saja. Lalu di sini kita bisa input kapasitas yang akan di-assign ke dalam volume tersebut. Ke dalam host tersebut. Misalkan saya di sini assign sebesar 10 giga. Dan kita juga dapat membuat multiple volume secara bersamaan. Jika kita ingin membuat 3 volume, jadi kita cukup isi aja 3, maka nanti dia akan membuat 3 volume secara bersamaan. Di sini lalu kita bisa membuat nama volumenya, misalkan volume demo, lalu belakangnya misalkan 1 sampai 3. Oke. Nah, ini untuk capacity shaping-nya kita sebenarnya bisa opsional, itu mau diberikan kompres ataupun tidak, itu tergantung disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Di sini saya akan mencoba membuat volume yang kompres. Dan juga deduknya akan saya aktifkan untuk mendapatkan efisiensi kapasitas yang lebih besar. Oke. Setelah itu ini ikutin by default aja, semuanya ikutin by default. Oke. Kita lihat lagi semarinya sudah betul atau belum. Jika sudah sesuai, nah kita langsung pilih create aja. Oke. Nah, maka langsung di sini akan kita lihat volume yang kita baru create. Ya, seperti ini. Ada volume demo 1 dan demo 2 dan demo 3. Oke.
Lalu selanjutnya apa sih yang biasanya kita lakukan setelah create volume? Nah, selanjutnya itu kita create host. Host itu kita mengoneksikan antara server dengan storage. Oke, ini kita masuk aja ke menu host, pilih yang host. Nah, di sini dapat kita lihat ada menu add host. Oke. Langkah selanjutnya kita masukin hostnya, nama hostnya, sorry. Misalkan kita di sini masukin nama host Windows host. Nah, di sini kita dapat memilih protokol yang digunakan oleh host tersebut. Di sini support untuk tipe system ini support dengan tiga protokol. Yang pertama itu ada Fiber Channel SCSI, lalu bisa juga Fiber Channel NVMe, itu menyesuaikan server yang mau connect ke si source ini. Lalu yang terakhir itu ada SCSI. Nah, SCSI ini koneksinya melalui network, bisa 1 gig, 10 gig, ataupun 25 gig. Karena di environment Demino yang tersedia hanya SCSI yang memungkinkan, jadi saya di sini coba membuat host SCSI ya. Ini di disable aja. Nah, di sini kita masukkan IKN dari server Windows tersebut yang akan dikoneksikan. Untuk di Windows sendiri, untuk melihat IKN kita bisa search di SCSI initiator. Nah, seperti ini, SCSI initiator. Kita masuk ke tabnya configuration. Nah, di sini kita dapat melihat IKN SCSI dari server tersebut. Oke, jika sudah terlihat, kita copy aja. Jika sudah di-input, kita pilih host tipenya, kita menyesuaikan. Tipe host itu apakah servernya HP UX OS-nya, atau PMS. Tapi untuk tipe generik ini akan support ke semua tipe OS ya. Jadi kita di sini pilih yang generik aja. Oke. Setelah itu kita klik save. Nah, di sini kita dapat lihat status dari host yang sudah kita create. Di sini masih degraded karena di sini hanya memiliki satu port. Jadi dia kalau misalkan ada kekurangan konfigurasi, maka akan menginformasikan seperti ini, statusnya degraded. Oke. Lalu selanjutnya kita assign si volume yang sudah kita buat tadi ke dalam host ini. Kita bisa masuk ke volume lagi. Misalkan kita assign volume demo 1 sebesar 10 GB tadi. Nah, kita hanya cukup klik kanan aja di volumenya, lalu pilih map to host. Nah, nanti akan keluar pop-up seperti ini. Nah, di sini kita pilih host yang akan di-assign volume tersebut. Kita pilih Windows host, lalu pilih next. Nah, di sini summary dari volume yang akan di-assign ke dalam host tersebut. Selanjutnya pilih map volume. Oke, langkah berikutnya kita discover volume demo 1 ini di dalam host Windows-nya. Kalau di Windows sendiri itu caranya cukup klik kanan di bagian Windows-nya. Kita pilih disk management. Oke. Jika sudah masuk ke disk management, kita pilih action. Di sini kita pilih rescan disk. Itu biasa ya. Nah, maka volume yang 10 GB tadi akan langsung terbaca di disk management Windows ini. Selanjutnya kita initials disknya. Oke. Ini by default saja semuanya. Lalu kita berikutnya create volume. Dengan cara memilih klik kanan, new simple volume.
Nah, di sini kita mau alokasikan semua atau tidak, ini kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya akan mengalokasikan semua kapasitas yang ada. Eh, Lalu di sini kita bisa pilih juga drive letternya mau drive letter apa. Di sini kita pilih aja yang E sesuai by default. Nah, di sini juga kita bisa memberikan nama volume label tersebut. Kayak misalkan FS 5200. Oke. Oke. Selanjutnya klik finish. Maka volume yang di-assign dari 5200 ke dalam server ini sudah dapat langsung kita gunakan untuk menyimpan data. Seperti ini. Nah, ini source-nya itu dari si storage IPS 5200. Oke, kita coba menyimpan data dari ke dalam volume ini ya. Kita coba cari data yang agak besar. Oke, nah ini kita coba. Oke, ini proses kopi. Nah, di sini kita bisa monitor untuk proses kopinya di performance. Nah, di sini kita dapat lihat ada lonjakan performance pada saat mengcopy data sampai dengan 5000 IOPS per second. Oke. Dari manajemen GUI file system ini mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan ya. Itu biasanya yang sering digunakan sih dari si GUI FS 5200 ini. Oke, mungkin selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana cara memonitor FS 5200 ini melalui software Storage Insight. Oke. Nah, kita lanjut ke demo poin 2. Bagaimana cara memulai untuk mengaktifkan si IBM Storage Insight ini. Oke. Mungkin di sini saya tidak akan mendemokan secara real, tapi saya akan show bagaimana cara melakukan registrasi untuk mendapatkan Storage Insight ini. Oke. Saya akan share PDF mungkin. Oke, file PDF-nya sudah terlihat ya. Nah, ini merupakan cara bagaimana untuk mendapatkan IBM Storage Insight di Cloud IBM. Nah, yang pertama, Bapak Ibu diharuskan untuk membuat IBM account ya. Jika belum memiliki IBM account, Bapak tinggal masuk ke link yang sudah tersedia di sini untuk membuat usernya. Lalu jika sudah create IBM account, nanti Bapak register untuk memiliki si IBM Storage Insight ini. Nah, jika sudah terdaftar nanti akan mendapatkan link dari IBM berupa URL untuk mengakses IBM Storage Insight. Nah, langkah selanjutnya Bapak harus melakukan install kolektornya di dalam server. Nah, di sini ada beberapa server yang support untuk Storage Insight ini. Yang pertama bisa di-deploy di Windows Server, yang kedua di Linux ataupun di IX. Sebenarnya secara technically di Windows yang terinstall di laptop pun bisa sebenarnya. Hanya saja nanti akan membebani laptop Bapak dan Ibu jika diinstal di dalam laptop. Oke. Nah, langkah yang ketiga, Bapak Ibu jika sudah menginstal data kolektornya di dalam server, maka langkah ketiga itu hanya tinggal add
IBM storage ataupun non IBM storage ke dalam Storage Insight dengan cara memasukkan IP manajemen dari si storage tersebut dan juga username dan password. Oke. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu akan bisa memonitor storage melalui dashboard sistem melalui dashboard Storage Insight yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Oke, ini langkah-langkahnya mungkin nanti bisa kita share ya, cara bagaimana melakukan registrasi Storage Insight. Nah, sekarang kita next ke topik selanjutnya. Oke. Oke, langkah selanjutnya saya akan mendemokan Storage Insight. Nanti Bapak dan Ibu jika sudah melakukan registrasi, maka akan mendapatkan link seperti ini. Ini tinggal dibuka saja nanti kalau sudah dapat linknya. Nah, loginnya menggunakan username IBM ID yang Bapak Ibu create sebelumnya. Oke. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari si IBM Insight Storage. Di sini kita dapat menambahkan storage ke dalam si Storage Insight ini untuk dimonitor dengan cara kita masuk ke menu operation ya. Operation. Nah, di sini ada menu add storage. Nah, cara menambahkannya cukup simpel. Kita pilih aja add storage. Nah, di sini kita pilih tipe storage yang akan dimonitor. Misalkan contoh di sini IBM Flash System Family. Nah, kita pilih Flash System. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal memilih model dari Flash System yang akan dimonitor. Misalkan sebagai contoh di sini memonitor Flash System Family. Kita pilih 5000. Nah, di sini Bapak Ibu hanya tinggal memasukkan saja IP manajemen dari si storage tersebut. Misal sebagai contoh saya masukkan IP storage-nya. Nah, kita masukkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita masukkan authentication tipenya. Nah, di sini pilih yang username and password. Nah, di sini kita masukkan username password manajemen dari si Flash System Storage. Nah, ini ya untuk usernya tidak perlu super user, monitor juga sudah cukup harusnya. Nah, jika sudah diisi semua requirement-nya, lalu kita tinggal pilih connect. Kita pilih connect saja. Setelah kita pilih connect, kita tunggu aja sampai storage-nya terdiscover oleh Storage Insight. Oke. Sini kita bisa close juga sih, cancel. Nah, ini kita bisa close. Nah, di sini saya akan mendemokan storage demo yang sudah bisa dimonitor oleh IBM Storage Insight ini. Di sini saya akan show untuk storage SWG demo. Nah, di sini dapat kita lihat seperti di GUI Flash System 5000, kita juga bisa lihat komponen-komponen hardware dari si storage tersebut, seperti hardware komponen atau logical komponen. Nah, di bagian bawah juga sama, tidak jauh beda dengan si GUI-nya Flash 5000. Nah, hanya saja perbedaannya terdapat pada tampilan performance. Jika di IBM Flash System Management GUI itu real time-nya hanya bisa dilihat selama 5 menit dan tidak ada historical. Nah, untuk di Storage Insight ini kita dapat melihat historical dan real performance-nya kita dapat lihat selama 24 jam.
untuk tipe storage insight yang pre ini ya. Nah, performanya juga kita dapat lihat berdasarkan tipe performanya. Di sini kita bisa lihat berdasarkan I/O. Lalu ke bagian bawah juga ada berdasarkan data transfernya. Dan ke bagian bawahnya lagi ada berdasarkan latensi dari storage tersebut. Oke. Nah, seperti yang sudah kami sebutkan tadi, bahwa si Storage Insight ini memiliki teknologi AI yang dapat menganalisa dan memberikan rekomendasi konfigurasi best practice terhadap storage Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat rekomendasi-rekomendasi tersebut di bagian menu Insight di sini. Kita pilih Advisor. Nah, di sini kita dapat melihat rekomendasi-rekomendasi yang diberikan IBM melalui Storage Insight terhadap konfigurasi storage Bapak dan Ibu. Contohnya kita di sini ada beberapa informasi yang harus rekomendasi dari IBM. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat jika ada software recommendation update, nah maka di sini akan diinformasikan. Oke, mungkin waktunya sudah mepet ya. Akan saya lebih percepat lagi. Mungkin yang paling utama di sini kita juga dapat membuka tiket jika ada problem di si storage. Nah, untuk membuka tiketnya kita hanya pilih storage-nya aja, tinggal pilih storage-nya. Lalu kita masuk ke bagian tiket di sini. Atau jika ingin cepat kita bisa langsung dengan mengklik di tombol Get Support ini. Kita pilih Get Support. Nah, di sini kita bisa langsung membuat tiket jika terjadi masalah terhadap storage tersebut. Nah, sebenarnya untuk create ticket ini juga bisa dilakukan secara otomatis dengan mengaktifkan call home dari si Storage Insight ini. Oke. Di sini akan verifikasi storage IBM-nya. Next. Nah, di sini kita memberikan deskripsi dari problem tersebut. Jika sudah terisi semua, kita pilih next aja. Dan ataupun ada capture-an kita bisa upload di sini. Oke. Mungkin untuk cara open ticket hanya seperti itu saja sih sebenarnya. Oke, kita ke topik yang lainnya. Nah, di sini ada contoh nih, saya sudah melakukan open ticket terkait problem storage. Nah, di sini kita juga bisa melihat history dan proses troubleshoot-nya seperti apa di menu tiket ini. Oke. Lalu selanjutnya itu cara membuat reporting atau jika ada salah satu divisi atau atasan ingin mengetahui utilisasi dari storage, maka kita masuk ke menu report aja. Nah, di sini kita bisa melakukan create report. Nah, kita di sini pilih apa sih yang mau dibuat report itu sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya coba create report untuk block storage. Mohon maaf nih agak koneksinya agak sedikit nggak bagus. Setelah ini nanti akan muncul untuk mengisi email si penerima report tersebut. Nah, kita di situ tinggal masukkan email aja, lalu nah di sini seperti ini. Nama reportingnya apa? Kita kasih judul misalkan capacity daily atau daily report. Nah, di sini kita bisa memilih menu apa aja sih yang ingin dibuatkan report. Di sini kita bisa custom, kita pilih sesuai dengan keinginan, lalu kita klik next aja.
Nah, di sini juga kita bisa pilih storage mana yang akan dibuatkan report. Kita naik aja di sini. Nah, di sini kita bisa memasukkan email si penerima. Nah, di sini. Nanti otomatis si sistem akan mengirimkan reporting tersebut ke si email penerima ini. Oke, cancel lagi. Oke, mungkin untuk storage insight-nya sampai di sini. Mungkin saya akan selanjutnya mendemokan Spectrum Control. Secara GUI hampir sama, tidak ada perbedaan, dan secara fungsi juga tidak ada perbedaan ya. Hanya saja si Insight ini cloud based dan ini on-prem software si Spectrum Control. Oke. Nah, dapat kita lihat ya, GUI-nya hampir sama dengan versi yang cloud-nya. Kita bisa lihat ke menu dashboard-nya. Secara fungsi pun sama. Jadi untuk operasionalnya overall tadi seperti yang sudah saya demokan. Ini hanya aja tipe on-prem-nya, tipe software on-prem-nya. Mungkin satu lagi sih akan saya demokan itu terkait dengan performance ya, untuk menampilkan performance. Jika di manajemen GUI Play System itu hanya tersedia secara real time, dan itu selama 5 menit saja, dan itu tidak ada historical. Nah, untuk Bapak Ibu jika ingin melihat historical performance, itu bisa dilakukan melalui IBM Storage Insight ataupun Spectrum Control. Oke, kita bisa di sini pilih storage-nya. Klik kanan aja di sini View Performance. Nah, di sini kita bisa melihat performance sesuai yang kita inginkan, ataupun ingin melihat historical bisa per 12 jam, atau 1 hari yang lalu, 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Atau bisa juga dengan custom. Di sini kita bisa melakukan view historical performance secara custom. Kita bisa setting di sini. Oke. Dan metrik yang ingin ditampilkan juga kita bisa lihat di sini. Metrik apa aja sih yang ingin ditampilkan di laporan performance tersebut. Ini kita bisa pilih di sini. Oke. Di metrik. Mungkin ini waktunya udah habis ya. Dari saya mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke host. Oke, terima kasih Pak Yayan. Sebelum kita masuk ke sesi kuis, di sini ada satu pertanyaan dari Pak Sugianto. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Yayan. Saat ini kita sudah menggunakan IBM Spectrum. Ada 2 mekanisme backup, to disk dan to tape. Apakah backup to tape masih relevan ya Pak? Dan bagaimana solusi yang tepat menggantikan backup to tape dan outcome-nya sewaktu-waktu tape kita butuhkan restore untuk build server DRC? Mohon dibantu dijawab oleh Pak Yayan. Oke, baik Mas Gunawan. Ya. Nah, untuk IBM Spectrum ini memiliki IBM Spectrum pemilih ya, yang dikategorikan adalah SDS, Software Defined Storage. Nah, untuk yang dimaksud dengan Pak Sugianto ini mungkin IBM Spectrum Protect ya, karena ini untuk membackup ya. Nah, di sini kebetulan kami topiknya saat ini adalah IBM Spectrum Control, yang itu fungsinya untuk memonitor device storage ya Pak, seperti itu. Nah, jika relevan atau tidaknya untuk dilakukan solusi backup, nah itu masih relevan Pak, karena sampai saat ini sih IBM Spectrum Protect masih dijual di pasaran juga. Jadi kalau untuk backup itu menggunakan IBM Spectrum Protect, dan yang saat ini saya demokan itu IBM Spectrum Control untuk monitoring storage saja Pak, seperti itu. Kembali lagi ke Mas Gun. Atau Oke. dari
Mas Fernando ada tambahan? Ada. Dari aku cukup kok sih, Mas. Oke. Oke, Mas Gun, Oke, silakan, Mas. oke, Fernando. Terima kasih Fernando, terima kasih Pak Yayan. Saatnya kita coba kita masuk ke kuis ya. Jadi di sini nanti ada kuis dengan beberapa soal di mana untuk pemenangnya ada 3 pemenang yang akan kita pilih, yaitu juara 1, 2, dan 3, dan nanti akan ada e-voucher yang bisa diberikan. Kemudian setelah kuis, kita juga akan ada feedback form. Mohon bantuan dari Bapak Ibu peserta workshop ini untuk dapat mengisi untuk dapat mengisi dan dengan lengkap dan detail, sehingga kita juga bisa memberikan e-voucher kepada para pengisi feedback form. Untuk e-voucher yang akan dibagikan dari pengisian feedback form, mungkin kita minta jangka waktunya adalah 3 sampai 5 hari kerja. Terima kasih. Mungkin Susanti boleh di-share Susanti untuk link kuisnya? Oke, link sudah. kuisnya udah kita share di kolom chat. Untuk Bapak Ibu yang ingin join kuisnya bisa langsung klik link yang terdapat di kolom chat, atau kalau memiliki aplikasi Quizizz bisa langsung enter code di 850385. Nah, dari situ ada sesuai dengan formatnya. Untuk Bapak Ibu yang ingin join kuisnya bisa langsung nama, strip nama perusahaan. Seperti itu. Oke, masih 1 orang yang join. Mungkin untuk Bapak Yunawan boleh diulang kembali Bapak sesuai formatnya, yaitu nama, strip nama perusahaan. Oke, iya. Untuk syarat mengikuti kuis mungkin butuh nama, strip, kemudian nama perusahaan. Bagi yang masih belum sesuai mungkin akan di kick out sebentar, di kick out dan coba masuk dengan format yang benar ya. Oke, udah ada 18 orang. Kita masih nunggu kira-kira 1-2 menit lagi. Sudah ada 23 orang. Oh, 21 orang. Masih ada yang salah ya tadi ya? Mungkin untuk Bapak Daniel boleh diulang kembali. Oke, sudah 25 partisipan. Kita tunggu 1 menit lagi untuk join kuisnya. Dimohon kepada Bapak Ibu tidak melakukan double account atau 2 kali join. Karena akan kami diskualifikasi jika tiba-tiba Bapak Ibu menang namun terjadi kecurangan. Terima kasih. Oke, boleh kita start sih Susanti? Udah Oke, untuk 11.39. kuisnya kita start dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan mengerjakan kuisnya Bapak Ibu.
Di posisi pertama saat ini ada Bapak Agus Yuda dari KSO. Di posisi kedua ada Bapak Denny Rizky dari Wisma Karti. Yang di posisi ketiga ada Bapak Yong Ong dari San. Oke, mungkin untuk kuisnya kita akhiri karena sudah banyak yang selesai juga. Kita end dari sekarang. Selamat kepada ketiga pemenang, namun akan kami cross-check kembali untuk para pemenang. Mohon mengisi feedback form yang terdapat di kolom chat juga untuk Bapak Ibu. Oke, untuk sesi kuisnya sudah berakhir, mungkin saya kembalikan ke tim. Oke. Oke, terima kasih. Selamat kepada para pemenang kuis. Untuk para peserta, jangan berkecil hati. Silakan untuk mengisi feedback form dengan detail dan lengkap untuk data diri, karena e-voucher akan dikirimkan via OVO, GoPay atau Tokopedia voucher, seperti itu. Bapak Gunawan, Ya, gimana? untuk webinarnya apakah sudah selesai? Sudah selesai. Oke. Untuk Terima webinarnya sudah kasih selesai. Bapak Ibu untuk telah hadir pada webinar kami hari ini. Semoga webinar hari ini dapat menambah wawasan Bapak Ibu untuk lain kali bisa langsung join juga di webinar-webinar kami, bisa dilihat dari sosial media kami. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.